Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu anak untuk memimpin doa. Sabrak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan tadi kita membaca doa dapat memperlancar jalannya diskusi kita, pembelajaran kita pada hari ini, nggih. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu. Adefa Syakila, Angga Putra, Aska Aulia, Hadir. Bernardin Rifdah, Hadir. Eca Syarefa, Hadir. Elea Anandia, Hadir. Mirza Sahi Zaidan, Hadir. Gancang Deswa, Hadir. Afanur Majid. Sakit nggih? Nggih. Oh, sakit atau izin? Sakit. Kemudian Nur Fariski. Setelah itu Ibu mau cek kesiapan kalian. Apakah sudah ada alat tulis di meja? Sudah. Buku paket, buku tempat pensil, alat tulis sudah siap semuanya nggih? Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional untuk menambah nasionalisme kita bersama. Dimohon anak-anak untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat atur bangun dan besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum itu kita tepuk semangat dia biar nggak sepandang. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Pada materi pembelajaran yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang materi keragaman ya. Ada di bab sebelumnya, ini adalah materi tentang keragaman. Untuk hari ini pelajaran kita adalah tentang menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Sebelumnya, Ibu mau mengajukan pertanyaan untuk kalian. Boleh? Ya, pertanyaan yang pertama. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Ada yang mau menjawab? Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Sudah atau belum?
Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Apa saja? Salah satu saja contohnya kalau kamu sudah tahu, Mbak. Berumur 15 tahun. Oke, yang pertama adalah berumur 15 tahun. Ya, salah satu tanda balik itu adalah umurnya 15 tahun. Tapi kemudian ada tidak perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Ada tidak perbedaannya? Ada. Perbedaannya ada tidak? Ada. Ada. Perbedaannya apa ya, Mas? Jenis kelaminnya beda. Ya, jenis kelaminnya beda, betul. Jenis kelaminnya beda. Oke. Kemudian yang ketiga, tahukah kalian tanda anak laki-laki yang sudah memasuki masa puber? Tahu tidak, Mbak? Tahu. Tahu tidak? Ada. Apa? Salah satu tandanya itu apa ya? Bertumbuh jakun. Oh iya, tumbuh jakun ya. Kalau bapak-bapak itu ada jakunnya di leher sini, itu namanya jakun. Terus, kenapa anak laki-laki dan perempuan kok mengalami perubahan fisik saat dewasa? Kenapa kok fisiknya berubah ya, Mas? Karena apa? Karena apa? Karena sudah dewasa. Oh ya, karena sudah dewasa, jadi perubahan fisiknya itu sudah berbeda gitu ya. Ya, bagus. Bisa Ibu simpulkan, teman-teman sebagian ada yang sudah tahu tanda-tanda balik menurut fikih ya. Di antara kalian, adakah yang sudah mengalami haid? Yang perempuan belum ya, belum karena masih kelas 4. Nanti biasanya tapi berbeda-beda, kadang itu ada yang kelas 6 itu kelas 6 SD itu sudah haid, ada yang sampai SMP itu baru haid juga ada yang SMA baru menstruasi juga ada. Itu kan tergantung faktor genetik dan faktor hormon kita, hormon di dalam tubuh kita. Jadi berbeda-beda ketika laki-laki dan ketika anak perempuan itu mengalami menstruasi itu usianya berbeda-beda seperti itu. Kalau dalam ilmu biologi, tanda-tanda balik bagi laki-laki itu apa saja? Tolong dibacakan, Mas. Ini dibaca. 1. Tumbuh kumis dan jenggot dan jakun. Iya, terus? 2. Tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak. Oke. 3. Badan kekar dan berotot. Ya. 4. Suara terdengar lebih keras. Ya. 5. Nafsu makan meningkat. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi tanda-tanda dalam ilmu fikih itu adalah tadi tanda dalam ilmu fikih itu berusia 15 tahun dan mimpi basah. Kalau menurut biologi, tanda balik bagi laki-laki itu 1, tumbuh kumis. Kumis itu yang di mana? Di atas atau di bawah? Yang di sini. Ya. Terus jenggot. Sama jakun. Ada yang udah keluar jakunnya? Sudah, Bang Mas? Belum ya, masih kelas. Bagi perempuan sekarang, karena tadi laki-laki yang baca ya mahasiswa laki-laki. Sekarang tanda balik bagi perempuan. Dibaca, yuk, siapa yang membaca? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang membaca? Mau dibaca? Ya. Tanda balik bagi perempuan itu apa ya? 1. Pertumbuhan badan cepat. 2. Gerak menjadi lebih aktif. 3. Nafsu makan meningkat. 4. Suara menjadi lebih merdu. 5. Tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak. Ya, pertumbuhan bagi perempuan itu 1, badannya tuh cepat besar. Mohon maaf ini ya, kadang pinggul dan payudara itu membesar, tambah gemuk kadang. Kalau perempuan sudah haid atau sudah menstruasi atau sudah balik itu biasanya pertumbuhan badannya cepat dan suaranya bisa lebih besar, nafsu makannya, jajannya tambah banyak, kemudian suaranya juga lebih merdu dan tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak seperti pada laki-laki. Oke, sekarang kita sudah bagi menjadi 4 kelompok nggih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah Ibu bagi, ada 4 kelompok. Sekarang tolong disiapkan tadi apa, lem sama gunting. Ya, Ibu bagi tugasnya. Ditempel di situ, kalau 2 muat nih. Ditempel pula yang gunting. Oh, Mbak mau gunting. Ya. Ini nanti ditempel di sini 2. Terus Angga
Gunting, ya digunting. Yang itu buat ditempel di kertas ya. Ini kertasnya kurang panjang tidak? Coba di sini muat ya, dua-duanya muat tidak? Muat nggih. Oke, ini dipotong terus ditempel semuanya kalau itu yang full. Ya, biasanya di sini nanti. Nanti gambar sarang burung, gambar sarang tawon itu kan kayak sarang tawon ya ini ya. Gambar sarang lebahnya ini buat menuliskan. Kan tadi di sini sudah ada gambarnya, ada jodoh gambarnya toh. Nanti diberi keterangan kalau gambar 15 itu artinya apa, ditulisin. Bagaimana? Ini agak ke sini Mbak, karena ini untuk 2 space ya. Oh udah satu-satu ya, udah nih ada satu-satu ya apa? Ini minta gambarnya Mbak El, ditempelkan di sini, dilem lagi, oke. Ini sudah dapat 2, ini 2. Berarti nanti nempelnya satu-satu, yang laki-laki 1, perempuan 1, seperti itu. Halo. Bukan, motongnya seperti ini. Jadi kan nanti ini ditempel gini toh. Nah, ini kan sudah berjodoh. Nah, nanti ditulisin ini artinya apa ya? Ini artinya apa, ditulisin. Siapa yang mau menulis monggo. Tuh, gimana Tin? Sudah ditempel Tin? Oke. Ya, bagus sekali. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Sebelumnya nama saya Eca Sarifah Salsabila. Dan saya Bersatu Tifdah Kaliswari. Dan saya Ella Anandia Kristandi. Dan saya Asifah Fatimah. Yang pertama di sini ada tanda-tanda balik. Yang pertama berusia 15 tahun. Yang kedua mengeluarkan darah haid. Yang ketiga pinggul dan payudara membesar. Yang ketiga bertumbuh rambut di antara alat kemaluan dan ketiak. Ketiga nafsu makan bertambah. Keempat suara terlebih merdu. Ya. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama mimpi basah. Yang kedua berumur 15 tahun. Yang ketiga bertumbuh jenggot atau jakun. Yang keempat tubuh menjadi berotot. Nafsu makan bertambah. Suara melebih menjadi merdu. Ya, terima kasih sebentar. Terima kasih. Ini tanda-tanda balik bagi laki-laki dan juga tanda-tanda balik bagi perempuan. Sekarang silakan disimpulkan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Silakan dibaca. Ilmu fikih bagi perempuan berumur 15 tahun, darah haid. Ilmu biologi bagi laki-laki, adanya jakun, suara menjadi keras, tubuhnya kumis dan jenggot. Ilmu biologi bagi perempuan, suara merdu, tumbuh rambut di alat kemaluan dan ketiak. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan boleh bertanya. Silakan kelompok 2. Ya, Mbak Zahra silakan. Ya, Ibu ulangi ya pertanyaan dari Mbak Zahra. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika pertama kali mengalami haid menurut kelompok 2? Apa yang sebaiknya dilakukan ketika pertama kali mengalami haid? Silakan siapa yang menjawab? Apa Mbak Nadine kalau pertama kali haid? Tidak boleh terkejut. Tidak boleh terkejut, betul. Terus?
tidak boleh malu untuk bercerita. Ya, tidak boleh terkejut, tidak boleh malu untuk bercerita. Sudah itu saja. Ya, bagaimana kelompok 2, kelompok 3 sudah puas? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil karya kalian dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan. Semuanya bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, semuanya percaya diri, semuanya bisa maju dengan tenang, semuanya bisa membaca dengan lancar dan bisa memahami materi kita tadi, ya. Kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa balik itu dalam ilmu fikih adalah masa ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan apa bagi laki-laki? Mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Sedangkan dalam ilmu biologi juga ada tanda-tandanya, yaitu tumbuh apa? Tumbuh Umi, terus badannya lebih berotot, suaranya keras, nafsu makannya tambah meningkat, nafsu makannya lebih cepat, lebih meningkat, itu juga bisa. Sedangkan bagi perempuan itu tambah pertumbuhan badannya juga tambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, suara juga lebih merdu, seperti itu. Jadi yang kita pelajari hari ini secara balik artinya adalah sampai atau kita sampai kepada kedewasaan. Tanda-tanda balik itu ada 2, dalam ilmu fikih juga dalam ilmu biologi. Laki-laki dan perempuan itu sama atau tidak? Tanda-tandanya tidak, berbeda ya. Laki-laki dan perempuan yang sudah kita sebutkan tadi, sudah kalian presentasikan tadi, itu bagi laki-laki itu apa? Bagi laki-laki ada tumbuh rambut, tumbuh jakun, tumbuh jenggot, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan suara meningkat, nafsu makan juga, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kesan kalian terhadap materi kali ini? Jempol? Senang. Alhamdulillah. Kemudian materi apa yang sudah kalian pahami tadi tentang apa? Tentang apa, Despa? Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Apalagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Materi mana yang belum dipahami untuk hari ini? Ada tidak? Alhamdulillah, berarti kita sudah paham untuk materinya, nggih. Kemudian sebelum Ibu tutup, materi besok kita mau belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Di antaranya kita wajib menuntut ilmu. Ibu sedikit sampaikan kali ini menuntut ilmu, kewajiban untuk yang laki-laki sholat Jumat, yang perempuan ya ngaji, menuntut ilmu, sholat Jumat, dan ibadahnya harus lebih ditingkatkan. Untuk selanjutnya nanti Ibu ada tugas di rumah, yaitu tentang teka-teki silang. Tadi Ibu sudah ngeprint, tapi di sini teka-teki silang nanti Ibu bagikan satu persatu untuk dikerjakan di rumah. Terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan. Sekian dari Bu Isti, silakan dipimpin doa penutup. Tadi sudah Mas Zaidan, sekarang yang perempuan yang memimpin doa penutup. Ya Mbak Akila, silakan dipimpin doa penutupnya. Sebentar ya. Oke, silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'a wa arina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.